Kamu pernah nonton video motivasi, ngerasa semangat banget, tapi besoknya semua balik lagi seperti semula. Kamu pikir itu salah kamu, kurang disiplin, kurang usaha, kurang serius. Tapi bagaimana kalau masalahnya bukan di kamu? Konten motivasi hari ini adalah industri bernilai miliaran dolar. Setiap hari jutaan orang menontonnya, merasa terinspirasi, lalu tidak melakukan apa-apa, bukan karena mereka malas, tapi karena ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan dari konten itu. Hari ini kita bahas dua sisinya, yang baik dan yang tidak pernah disorot. Ada sebuah fenomena dalam psikologi yang disebut motivational decay. Semangat yang kamu dapat dari konten motivasi itu nyata, bukan bohong, bukan lebay, tapi semangat itu punya masa kadaluarsa. Rata-rata 24-72 jam. Setelah itu otak kamu kembali ke mode default, ke kebiasaan lama, ke zona nyaman yang sudah bertahun-tahun terbentuk, dan tidak ada video motivasi sepanjang apapun yang bisa mengubah itu sendirian. Ini bukan opini, ini hasil riset. Sebuah studi dari University of Cologne menemukan bahwa motivasi eksternal, termasuk konten inspirasi, hanya efektif jika diikuti oleh satu hal spesifik dalam 48 jam pertama. Satu tindakan nyata, sekecil apapun. Tanpa itu, semangat yang kamu rasakan tidak meninggalkan jejak apapun di otak. Hilang begitu saja, dan inilah yang tidak pernah diceritakan oleh sebagian besar konten motivasi. Mereka jual perasaan, bukan sistem. Perasaan itu mudah dikonsumsi, mudah di-share, mudah dapat views. Sistem itu butuh waktu untuk dijelaskan, butuh usaha untuk dipahami, dan jauh lebih sulit untuk dijual. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu selama ini dapat yang mana? Mari kita mulai dari sisi yang baik dulu, karena konten motivasi memang punya peran nyata. Ketika seseorang berada di titik terendah, kehilangan pekerjaan, putus hubungan, merasa tidak ada jalan keluar, sebuah video yang tepat di waktu yang tepat bisa menjadi titik balik. Bukan karena videonya ajaib, tapi karena otak manusia butuh izin untuk mulai percaya lagi. Dan kadang, izin itu datang dari suara orang asing di layar. Ini nyata, ini valid, dan ini tidak boleh kita abaikan. Tapi ada perbedaan besar antara konten motivasi sebagai pemantik dan konten motivasi sebagai pengganti. Pemantik itu bagus, kamu butuh api untuk mulai. Tapi api itu tidak bisa menggantikan kayu. Kalau kamu terus nonton motivasi tanpa pernah bergerak, kamu tidak sedang membangun sesuatu. Kamu sedang menikmati hangatnya api orang lain. Dan disinilah industri motivasi bermain dengan sangat cerdas. Mereka tahu bahwa perasaan semangat itu adiktif. Setiap kali kamu nonton video motivasi dan merasa terinspirasi, otak kamu melepaskan dopamin, hormon yang sama yang keluar saat kamu makan makanan enak, saat kamu dapat like di media sosial, saat kamu menang dalam game. Dan seperti semua sumber dopamin, kamu akan kembali lagi dan lagi. Bukan untuk berubah, tapi untuk merasakan sensasi itu lagi. Ini yang disebut para peneliti sebagai motivational pornography. Istilah yang keras, tapi tepat. Konten yang dirancang bukan untuk mengubah perilaku, tapi untuk memaksimalkan konsumsi. Judulnya provokatif, thumbnailnya dramatis, musik latarnya epik. Semua dirancang untuk satu tujuan, agar kamu terus menonton, bukan agar kamu mulai bergerak. Dan algoritmanya? Algoritma tidak peduli kamu berubah atau tidak. Algoritma peduli kamu tetap di platform. Tapi tunggu dulu, apakah semua kreator motivasi seperti itu? Tidak. Ada kreator yang benar-benar membangun konten berbasis sistem, berbasis ilmu, berbasis pengalaman nyata. Mereka tidak hanya bilang, kamu bisa melakukannya. Mereka bilang, ini caranya. Langkah pertama, langkah kedua. Ini yang akan gagal. Ini cara mengatasinya. Perbedaannya ada di satu hal sederhana. Apakah setelah nonton kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kalau iya, itu konten yang baik. Kalau tidak, itu hanya hiburan. Dan tidak ada yang salah dengan hiburan, asal kamu tahu itu hiburan. Jadi bagaimana cara membedakannya? Ada 3 tanda konten motivasi yang benar-benar berguna. Pertama, ada langkah konkret. Bukan hanya percaya pada dirimu sendiri, tapi lakukan ini besok pagi. Kedua, ada pengakuan bahwa prosesnya sulit. Konten yang bilang semuanya mudah biasanya menjual sesuatu. Ketiga, kamu tidak merasa harus nonton kelanjutannya untuk mulai. Satu video cukup untuk satu langkah nyata. Dan untuk kreatornya sendiri, ada tanggung jawab yang sering dilupakan. Ketika jutaan orang menonton kontenmu di titik paling rapuh dalam hidup mereka, kata-katamu bukan sekedar konten. Kata-katamu adalah arsitektur dari harapan seseorang. Apakah kamu membangun fondasi, atau hanya menjual pemandangan indah tanpa tanah untuk berdiri? Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh setiap orang yang membuat konten, termasuk kami. Jadi apa yang seharusnya kamu lakukan? Bukan berhenti nonton konten motivasi, bukan membuang semua yang pernah menginspirasimu,
tapi ubah cara kamu mengonsumsinya. Ada satu aturan sederhana yang bisa mengubah segalanya. Jangan izinkan dirimu selesai menonton sebelum kamu menulis satu hal yang akan kamu lakukan dalam 24 jam. Satu hal, bukan 10, satu. Sekecil apapun itu. Kirim satu email, buka satu halaman buku, jalan kaki 10 menit. Otak kamu butuh bukti bahwa inspirasi itu nyata, dan satu tindakan kecil adalah bukti itu. Kedua, kurangi konsumsi pasif. Kamu tidak perlu nonton 3 video motivasi sehari untuk tetap termotivasi. Penelitian menunjukkan bahwa terlalu banyak input motivasi justru membuat otak kamu kewalahan dan semakin tidak bergerak. Satu video, satu minggu, dengan satu aksi nyata setelahnya. Lebih efektif dari 7 video sehari tanpa satu pun tindakan. Kualitas konsumsi mengalahkan kuantitas, selalu. Ketiga, pilih kreator dengan standar ini. Apakah mereka pernah gagal dan menceritakannya secara jujur? Apakah konten mereka membuat kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah mereka menjual sistem atau menjual? Kreator yang baik tidak takut membuat kontennya terasa sulit, karena mereka tahu perubahan nyata memang sulit. Dan yang terakhir, motivasi itu bukan bahan bakar utama. Motivasi itu starter motor. Kebiasaan adalah bahan bakarnya. Kamu tidak perlu merasa termotivasi untuk bergerak. Kamu hanya perlu bergerak, dan motivasi akan mengikuti. Bukan sebaliknya. Kita sudah membahas banyak hal hari ini. Tapi kalau kamu hanya bisa mengingat satu hal dari video ini, ingat ini. Konten motivasi bukan musuhmu. Cara kamu mengonsumsinya yang menentukan apakah itu jadi bahan bakar atau jadi pelarian. Keduanya adalah pilihanmu, bukan pilihan kreatornya, bukan pilihan algoritmanya, pilihanmu. Dan kami ingin jujur tentang satu hal, video ini juga adalah konten. Kami juga kreator, kami juga punya channel yang perlu tumbuh. Perbedaan yang kami coba jaga adalah ini. Kami tidak ingin kamu merasa semangat setelah nonton ini. Kami ingin kamu melakukan satu hal nyata. Hari ini, bukan besok. Kalau video ini tidak membuat kamu melakukan apapun, maka kami gagal. Bukan kamu. Jadi sekarang tutup video ini. Tulis satu hal yang akan kamu lakukan dalam 2 jam ke depan. Satu hal. Sekecil apapun. Kalau kamu mau lihat lebih banyak konten seperti ini, tombol subscribe ada di bawah. Tapi hanya klik kalau kamu rasa ini benar-benar berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for a great class today, ladies.